Kenapa disebut Jerstang Tank? Ya jawabannya simpel bang, karena belum ada yang bisa KO kan saya. Widih. Karena aku tuh SD dibully bang. Karena itu betul-betul aku ngerasa jadi laki-laki yang gak ada gunanya. Bahkan aku ngerasa aku lebih sampah daripada wanita gitu. Terus papaku bilang, yaudah belajar bela diri. Udah kami berantem di kantin itu, ada satu face 3 orang, mereka semua kalah. Ada anak SMP sok-sok jago ke SD ku, aku lawan, berantem masuk BK, aku menang lagi. Semenjak itu aku berani bilang aku belum pernah kalah berantem. Ya mungkin karena itu, jadi aku berapa kali hampir mau diculik, dikeroyok. Tiba-tiba orang datang mau ngeroyok aku. Cuman adikku pun mau dihabisi di situ. Aku suruh adikku lari sama temannya. Udah lari. Yang penting adikku selamat. Dan aku mau adikku yang bisa gitu. Bisa kayak bawa nama keluarga. Karena kami cuma 2 person. Oke. Kurang meriah. Gitu dong. Ya kan, kembali lagi di Efek Saksi. Kali ini gue kedatangan seseorang yang suka berantem dulunya. Sekarang jadi tersalurkan. Kita sambut Jeremy. Jeremy siapa lu? Jeremy Syota. Wah, si Otak. Gue pura-pura aja gak tahu, padahal tahu. Takutnya lu lupa sama nama sendiri. Biasa dipanggil Jerstang. Iya. Si Tank. Kenapa si Tank? Sebenarnya nggak tank sih bang, tangki. Oh, tangki. Ya. Kenapa tangki? Karena tank itu terlalu bagus, aku kan jelek. Serius, aku tanya. Kenapa lu Jerstang si Tank? Nah, bukan spiteng tapi tank ya. Ah, Tank. bukan spiteng sebenarnya. Cocok. Makanya. Sebenarnya cocok spiteng. Spiteng cocok. Safety tank. Nah, enggak, jangan. Kenapa disebut Jerstang Tank? Itu ada julukan itu kenapa? Bahkan di topi juga gue sempat lihat ada tank. Kenapa? Ya jawabannya simpel bang, karena belum ada yang bisa KO kan saya. Widih, memang bener. Ya sampai saat ini benar sih. Belum ada yang kawin lo. Lu berapa kali pertandingan sih di dunia boxing dari dulu sampai sekarang? Hampir 30 mungkin? Semuanya menang. Enggak lah. Pasti Tapi nggak ada yang kawin. Enggak ada yang KO-in. Kalau ngalahin lo secara Kalah poin, angka. iya poin pernah. poin, Tapi kalah KO nggak pernah. Iya. Karena menurutku kalah KO itu adalah kalah yang tidak terhormat. Waduh. Nah, sekarang gue minta ceritain siapa sih Jerstang. Kok bisa nyampe main sampai 30 kali pertandingan? Bisa ceritain gak bro? Karena nih subscriber gue mungkin tahu siapa Jerstang. Tapi gak tahu kisahnya. Bisa ceritain gak? Ya Jerstang itu bang, awal mulanya itu dari, sebenarnya itu singkatannya itu Jeremy Syotang bang kan. Jadi Jerstang itu Jeremy Syotang. Dari nama asli Iya. Jeremy Syotang. Oke, itu marga Medan ya? Iya, Oke, karena saya kan orang Medan, Batak ya kan. Jadi kebetulan marga Syotang kan. Jadi orang tuh sering manggil dari kayak di SMP, sekolah itu, weh Jerstang gitu. Jadi Jeremy Syotang. Cuman begitu di boxing, karena nama itu sering dipakai juga di boxing, dan pelatih saya itu juga sering manggil saya itu Tank. Kalau nggak Tank itu kayak dibilang itu perisai gitu-gitulah dia kayak, karena sering apa ya, satu yang kayak itu saya sparring atau saya apa, saya nggak pernah itu kayak nyerah apa KO gitu. Ya jadi pelatih tuh kayak bilang tuh saya tahan pukul gini-gini. Padahal sebenarnya enggak gitu ya, biasa aja gitu. Mungkin karena latihan ya. Terus? Ya udah jadi diubah jadi namanya Tank gitu, jadi Jerstang gitu. Kenapa lu bisa lari ke boxing Lari ke atau boxing. apa? Iya, kenapa? Karena- Kisahnya nih sosok Jerstang di zaman dulu sampai sekarang gitu. Karena aku tuh SD dibully bang. Dibully. Siapa Siapa yang berani bully tukang pukul begini? Gue heran. Jerstangnya sekarang bukan Jerstang yang dulu. Oh Bang. gitu. Nah, itu Oh dia. jadi lu dulu dibully. Terus? Dibully, gila. Dulu tuh itu masa-masa paling kelam sih aku waktu SD ya. Itu masa-masa yang gak pengen
laki-laki di luar sana pengen gue rasa ngalami masa itu. Karena itu betul-betul aku ngerasa jadi laki-laki yang gak ada gunanya. Bahkan aku ngerasa aku lebih sampah daripada wanita gitu. Loh, maksudnya? Kayak aku tuh jadi laki-laki tuh derajatku lebih rendah daripada wanita gitu. Oh. Padahal kan kita laki-laki ini kan derajatnya lebih tinggi daripada wanita. Karena kita yang ngejaga wanita kan. Ini malah enggak. Malah itu aku yang dilindungi wanita di saat itu. Oh gitu. Oke, terus? Karena waktu aku dulu SD itu aku dibully. Ada kawan kelasku cewek, aku masih ingat. Dia itu atlet taekwondo. Dia malah yang ngebela aku pas aku dibully. Oh, ngejagain. Ngejagain. Oke, kayak di film-film ya ini ya. Jadi masalahnya aku tuh kayak itu loh, makanya maksudku aku bilang aku itu lebih sampah daripada wanita. Oh, maksudnya karena ada sosok perempuan, Iya, ada sosok perempuan yang ngejagain lu pada saat lu dibully. Iya. Kayak film itu ya, Kung Fu Hustle. Iya. Ya kan? Kung Fu Hustle Kung Fu bukan sih? Bukan ya? Hasil sih bang. Bukan, yang Fu perempuan Hustle. yang ngelindungin lakinya, bukan. Kayak di film-film lah. Pokoknya itu. Oke, terus? Jadi aku kayak ngerasa gak ada guna bang. Makanya itu maksud bahasa itu bukan yang lain. Nanti kadang ada orang ngartikan lain-lain ya kan. Makanya ini udah dijelasin. Iya, ini aku jelasin. Maksudnya aku itu ngerasa lebih sampah daripada wanita karena kuadrat laki-laki itu kita itu yang ngejaga wanita. Ini malah kebalik. Ini malah kebalik malah bang. Perempuan yang jagain lu pada saat lu dibully. Iya. Oh, terus? Jadi ya aku dulu bang pendek, hitam, ya gemuk. Sekarang pun masih pendek, hitam, gemuk. Cuman kan ibaratnya ayolah orang pun tahu gitu, orang pun ya mikir gitu untuk mau ribut, untuk mau apa kan. Tapi kalau dulu nggak bang, kan dulu aku nggak ada basic bela diri apapun. Aku masih takut dengan dunia luar. Aku tiap hari pergi sekolah itu waktu SD diantar papa mama. Kalaupun nggak diantar, aku sampai disewakan tukang kayak kalau di sini tuh bajai, kalau di Medan namanya beca. Oh, beca di motor. sini bajai, di Ya, sana beca motor. Beca motor, di sini bajai. Bajai. Oke, terus? Jadi kayak disewakan tukang becak motor gitu untuk ngantar aku ke sekolah. Ke sekolah. Ke SD. Oke, terus? Ya itu bang, dan kebetulan aku itu kan SD-nya itu di SD swasta ya. SD swasta yang sangat-sangat ketat, menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai moral segala macam. Ya, jadi di sana sebenarnya nggak boleh ada pembulian. Oke. Jadi sampai suatu saat itu aku kayak ngerasa itu mulai kelas 2 SD aku itu dibully karena mungkin ya penampilanku yang memang ya terlalu bukan anak-anak lagi sih bang dibilang, terlalu kayak freak gitu. Freak tuh gimana Ya, maksudnya? penampilannya kayak ibaratnya sih bang Blow anak on SD. gitu, culun. Iya blow on. Culun. Bukan culun lagi sih bang, bisa dibilang itu kayak aku ke sekolah pakai tas itu, tas yang ada gambar Doraemon, baru yang bisa jadi koper tasnya. Itu aku pakai besar itu kan, dengan badanku yang pendek, baru aku pakai kacamata. Oh, pakai kacamata. Pakai kacamata aku sebenarnya, ada minus. Terus aku pakai itu termos itu cetek-cetek itu digantung di leher itu kayak gitu aku bang dulu. Oke. Diantar jemput. Makanya dibully. Dibully. Sama temen-temen lu yang sangkatan Habis itu. bang dibully pas makan itu. Nah makanan tuh di alasan mereka bagi dong makanan katanya. Aku kasih nih, rupanya siap dimakan dibuang. Makananku siap mereka makan, mereka cicipi, mereka buang. Jadi aku gak ada makan gitu. Sampai Karena itulah lu jadi pengen bisa bela diri. iya, karena sebenarnya dulu gak ada niat bang. Cuman karena itu aku papa sih yang lebih mengarahkan. Terakhir papa curiga dong. Aku tuh bangsanya bang, banyak mungkin anak-anak di luar sana dibully dikit ngadu. Dibully dikit ngadu. Kalau aku gak bang, aku bangsanya aku diem. Jarang gitu mau ngadu-ngadu. Sampai itu tiba-tiba kayak papa tahu karena celanaku tuh ada saus. Ada saus? Iya, Oke. jadi pas aku duduk itu ada aku dibully di siang hari itu kan. Sebelum pulang sekolah mereka taruh saus di bangku di tempat aku duduk. Pas aku duduk lengket dong saus-saus itu semua. Aku nggak ngehnya pas di rumah. Oke. Papa nengok, kenapa? Papa nanya kan. Papa bilang kenapa nggak ngasih tahu? Ya aku jelasin sambil nangis, aku nggak mau gini-gini. Jangan papa ke sekolah gini-gini segala macam. Aku mau selesaikan sebagai cowok. Terus papaku bilang, yaudah belajar bela diri. Pertama kali papa bilang, kamu mau bela diri apa nak? Aku idola kali sama Bruce Lee. Dimasukkan papa kungfu. Rupanya udah 2 bulan latihan gak ada perkembangan bang. Karena badanku besar kan, aku gak bisa ngangkat kaki gitu. Jadi gak ada bakat di kungfu. Oke. Terus papa ngasih tunjuk, atau kamu masuk bela diri ini aja nak, biar kayak bapak ini katanya. Siapa? Gue kasih tunjuk, itulah Mike Tyson.
Oke. Di situ aku belum mau terima kan, bela diri apa ini, kakinya nggak main, ininya cuma tangan aja, nggak apa, jelek ini bela dirinya. Tapi aku nonton, aku pelajari dulu kan, aku nonton, wih keren juga Mike Tyson ya. Dari situlah aku punya imajinasi, cemana kalau Mike Tyson jumpa sama Bruce Lee, kurasa satu ronde itu Bruce Lee habis. Makanya aku menganggap dulu paling jago tuh ahli bela diri Bruce Lee. Oke. Makanya kungfu the best lah. Oke. Tapi semenjak itu aku kayak, boxing gila sih. Langsung lah aku mau latihan boxing itu pertama kali. Langsung latihan tuh. Langsung dicarikan papa latihan boxing yang dekat juga sama rumah biar aku bisa pergi sendiri. Langsung itu namanya tempat latihan pertama kali aku itu bang. TNT Boxing. Itu umur aku masih 10 tahun. SD ya? SD kelas Nah, setelah udah latihan boxing sama orang yang ngebully. Kan lu masih inget nih ya, Iya, orang-orang yang bully masih ya sampai masih, sekarang. masih. Ngebekas banget ya di hati ya. Ngebekas sekali. Ngebekas sekali. Masih ingat aku bang yang bully. Namanya siapa? Masih ingat? Wah, masih lah. Masih ya? Masih. Nanti kalau dibilang namanya dia naik lagi. Iya, dong. jangan. Tapi lu masih inget ya namanya? Masih. Coba lu ngomong ke kamera nih, anggap dia nonton lu sekarang. Kira-kira apa yang bakal lu omongin ke dia? Kalau dia nonton aku sekarang, Iya. panggil kawan-kawan lo yuk kita main. Dan aku rasa mereka gak akan berani lagi. Udah gak berani. Gak berani. Oke. Sebelum aku jadi sebelum aku ada nama jadi petinju ini pun mereka gak akan berani. Oke. Karena mereka udah tahu Jersang yang dulu bukan yang sekarang gitu. Oke. Jersang yang dulu, ya Jersang yang dulu itu diam kalau coba Jersang yang sekarang itu beda. Dan bahkan orang yang bully-bully aku dulu itu udah jadi itu juga. Apa tuh? Jadi ibarat kalau di Medan itu anggota. Anggota lu? Iya. Oh gitu. Oh, udah pernah ketemu berarti ya? Udah. Dan kebetulan pas di SMP, aku kan dibully itu bang. Aku SD betul-betul balas siap udah boxing itu 1 bulan. Gak sampai 1 bulan aku langsung datang. Mengubah penampilanku nih. Kayak yang tadinya apa. Aku mau ngetes, aku izin sama papaku. Makanya papaku dukung kali bang aku untuk berantem ini semua. Papaku bilang, yaudah nak, apa yang mau kamu lakukan. Ada apa-apa, papa siap pasang badan. Aku itu pertama kali SD yang tadinya penampilan culun datang, aku kerah dinaikin, kayak baju dikeluarin, aku kena marah guru kan. Itulah mulai-mulai sisi gelap Gerstang. Mulai-mulai aku bandal, aku jalan santai, ada yang ngebully aku di kelas. Aku mop, ibarat itu kayak aku berdiri apa, aku bilang ayo main, gak berani. Baru yang sering ngebully aku dari kelas luar itu kan, dari kelas lain. Aku ke kantin, sampai aku dulu kan gak berani ke kantin. Semenjak aku udah ngerti boxing, aku berani ke kantin. Mereka bully aku di kantin. Terus udah kami berantem di kantin itu ada 1 vs 3 orang, mereka semua kalah. Kalah. Semenjak itu nama aku tambah naik di SD. Terus aku ikut ada anak SMP sok-sok jago ke SD ku, aku lawan, berantem masuk BK, aku menang lagi. Semenjak itu aku berani bilang aku belum pernah kalah berantem. Mantap. Nah, ngomong lu zaman SMP, SD berantem 1 lawan 1, 1 lawan 3. Gue pernah lihat ada video. Iya. Di mana lu berantem buka baju sama orang yang jauh lebih besar. Mungkin nih editor nanti nyari coba cari. Ya kan? Itu ceritanya kenapa itu? Itu SMP atau SD? Itu SMP. Hah? SMP. SMP. Yang lu buka baju terus lu berantem orangnya lebih gede kan? SMP. Itu masalah apa? Ya, gimana ya bang dibilang. Aku tuh udah sempat terlibat yang namanya geng motor gitu. Udah sempat hampir terlibat yang namanya geng motor. Oh, dulu sempat masuk geng motor. Sempat, karena ambisi aku yang jiwa aku berantem. Aku SD dulu dibully, itu yang buat aku itu kayak jadi aku nggak bisa gitu, jadi anak yang gini. Iya jiwa laki-lakiku bang keluar gitu. Jadi aku selalu mau berada di yang paling atas gitu. Aku nggak mau kayak direndahkan lagi, aku nggak mau dibully lagi. Jadi aku SD kan udah ada nama tuh, karena SD kan aku track record udah mukuli anak SMP yang datang ke sekolahku kan. Masuk SMP, kebetulan aku SMP tuh masuk ke sekolah negeri lah. Disitulah tambah puncak-puncaknya aku bang. Itu kurasa guru-guru SMP kalau masih ingat, apalagi kalau ada yang nonton ini, dia ingat pasti nama seorang Jeremy Siotang itu. Bolak-balik masuk BK, berantem di BK, semua tahu.
Itu zaman SMP bang. Mhm. Zaman SMP langsung karena aku ada nama di SMP aku masuklah ke geng. Motor. Iya, ke geng motor udah mulai ke SMA. Di SMA udah mulai kenal ini sama geng-geng. Oke. Masuklah aku ke geng motor itu pas SMA. Jadi ceritanya itu bang, yang pas aku berantem itu kenapa bisa itu pas aku SMP. Iya. Aku berantem sama abang kelas. Oke. Abang kelas. Itu terus abang kelasnya ini ya janjian kami berantem berdua. Itu perawalan karena kawanku dari SMP disenggol. Oke. Jadi aku ikut ya aku nggak terima. Aku mau berantem juga. Abang kelas itu. Ya kawannya abang kelas ini yang turun gitu. Oke. Jadi ya berantem. Ya abang kelas itu SMA aku masih SMP. Ya kami berantem. Aku menang di situ. Iya. Aku menang. Dia nyerah. Ibaratnya kayak TKO. Iya. Tapi kawan-kawannya nyerang aku. Iya, dikeroyok. Aku dikeroyok. Oke. Aku dikeroyok. Itu kalau mereka masih ingat ini mukaku, pasti orang itu masih ingat. Iya, Aku dikeroyok. Aku masih tanda masih ingat sampai detik sekarang namanya yang ngeroyok aku semua aku masih ingat. Oke. Di saat itu aku pulang ke rumah aku nggak ada ngadu sama orang tua. Oke. Papa mamaku mau buat laporan kepolisian di situ. Nah, kalau kalian nonton nih, aku bilang sama kalian yang ngeroyok aku, papa mamaku mau buat laporan kepolisian. Cuman karena memang bangsanya aku anak yang bukan tukang ngadu bang. Iya. Aku nggak suka nyelesain masalah dengan bantuan orang tua dengan apapun. Aku bilang enggak, aku bisa nyelesaikan sendiri. Di malam itu juga aku buka Google, aku searching di Google lawan dari geng motor yang ngeroyok aku. Geng motor yang ngeroyok aku namanya Nama gengnya tuh. nama geng. Geng motor yang aku masuki namanya itu Karena kenapa aku searching di Google aku masuk karena waktu aku karena yang mereka yang ngeroyok aku dulu itu namanya aku dikeroyok. Habis bang, aku dikeroyok, motorku dijatuhkan ke paret. Padahal di situ aku menang. Di situ aku ini bertarung secara Laki-laki. laki-laki 1v1. Bahkan aku di situ membawa kawan cuma 5 orang. Dan kawan-kawan SMP bang. Sedangkan yang ngeroyok aku itu ada anak SMA, bahkan udah ada alumni dari SMA. Mengeroyok seorang anak SMP seperti aku. Di situ aku betul kalau abang tanya aku dendam. Tapi untuk apa sih kalau selesaikan masalah? Ya dilaporkan ke polisi pasti mereka kena tangkap dong. Iya. Tapi aku larang papaku untuk melaporkan ke polisi apa segala macam. Karena aku satu lagi bang, laki-laki gitu. Aku udah tanamkan aku laki-laki. Aku harus menyelesaikan masalah sebagai laki-laki. Aku masuk ke geng motor. Aku bangun karir di situ, ngerintis nama dari nol apa segala macam sampai naik segala macam sampai aku dipercaya sama abang-abangan di geng motor ini, dipercaya megang ini gitu. Sampai akhirnya aku naik ke wakil ketua kota Medannya, sampai aku naik ke organisasi udah kayak mungkin semua pada tahu organisasinya, organisasi. Oke. Tambah naik. Itu bang. Jadi awalnya itu dari situ. Makanya orang banyak nanya itu orang Medan tuh malah sekarang banyak lebih kenal sebelum aku ada naik nama di atlet ini. Orang Medan banyak kenal aku itu bukan petinju tapi gangster gitu. Orang itu banyak bilang, wah Bang Jerstang tuh anak-anak tawuran gitu. Padahal itu sebenarnya aku atlet. Cuman orang itu banyak kenalnya itu. Orang Karena Medan kisah lamanya iya, ya. Oke. Karena kisah lama. Setelah udah SMA masuk ke dunia gangster. Apa yang buat lu sweet jadi boxing? Tapi sebelum itu jawab, gue ada satu pertanyaan sebelumnya. Gue dari tadi merhatiin, bukan dari tadi, sebenarnya gue udah tahu lama udah tahu lama. Cuman di leher lu tuh ada kayak itu kenapa bro? Itu lu pernah kah? Lu pernah di apa? Lu pernah diapain itu sampai ada luka di sini? Digigit cewek mungkin bang. Enggak. Itu kalau digigit cewek warnanya ungu bro. Dan itu nikmat. Ini ceweknya Dracula. Ceweknya ini keturunan Bella soalnya. Apa? Keturunan Bella di film Twilight. Oh gitu. Jadi Dracula dia. Lu ada taringnya itu. Apa lu lagi pas mau kurban lari? Kurban atal loh. Iya gak tahu. Kenapa bro? Kalau boleh tahu, kalau boleh lu ceritain silakan di-share di sini. Ya dari masa-masa lalu lah bang. Masa lalu tuh masa SMP SMA di gangster itu. SMA. Oke, itu kenapa? Dari masa lalu. Takut melibatkan banyak orang sih bang. Nggak perlu sebut nama. Cuman ceritain aja kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya bilang aja banyak orang yang gak suka sama aku.
Nggak suka. Ya Terus? banyak ya dari gimana ya bang, track record, karena track record ya tau lah bang kalau ada nama di dunia geng ini, Gangster, ada oke. nama di dunia gangster ini, dan apalagi aku tuh ya yang kayak aku bilang tadi, aku berani jamin aku belum pernah kalah berantem. Iya. Mungkin kawan-kawanku atau musuh-musuhku ditanya juga, aku Iya. belum pernah kalah berantem. Iya, iya. Ya mungkin karena itu, jadi aku berapa kali hampir mau diculik, Oh, oke. dikeroyok, Oke. bahkan saat aku lagi makan bang, aku lagi makan itu di sebuah kafe gitu, itu di daerah Setiabudi tuh kalau di Medan. Setiabudi Medan ya? Iya di Setiabudi Oke. di Medan. Terus? Aku tuh dikeroyok, kafe di Jalan Setiabudi itu ada. Aku nggak bisa sebut nama kafenya, Oke. karena nanti kan nggak enak kan, Iya, kalau iya. ada masa lalu juga. Ya aku tuh dikeroyok, tiba-tiba datang orang, weh Jerstang, aku dikeroyok gini-gini, sampai aku lagi makan sama adikku padahal bang. Aku berdua lagi makan, enggak, adikku ada kawannya 2 orang, cowok juga. Aku sama adik kandungku, lagi makan berdua, itu tiba-tiba orang datang mau ngeroyok aku. Cuman adikku pun mau dihabisi di situ. Adikku mau dihabisi. Tapi aku langsung lari, aku bonceng adikku kan naik. Aku kan langsung, tapi aku sempat ngambil motor sama kawan-kawan adikku. Kami cuma 2 motor di situ. Kami lari, dikejar di jalan itu. Terakhir nggak bisa bang, karena nggak dapat. Karena yang ngejar itu udah sangat-sangat banyak dan ditabrak-tabrakkan motornya ke motor gitu. Terakhir aku punya apa? Aku nggak tahu itu ya. Mungkin itu entah dapat hikmat dari mana ya. Tiba-tiba aku itu kayak coba aku banting setir ke sini, jadi motor yang ngejar aku jatuh, tapi aku juga jatuh. Begitu aku juga jatuh, motor aku berdirikan, ku suruh adikku lari sama temannya. Udah lari. Adikku nangis-nangis, bang udah ikut. Enggak. Maksudku biar aku tahan bang. Kalau adikku juga, kalau aku ikut sama adikku, sama aja kami dikejar lagi. Betul. Biar aku nahan, adikku lari. Itu di situ paling aku sih aku udah pasrah. Aku mau hidup udah. Yang penting adikku selamat. Karena aku ngerasa ya aku udah banyak buat mama papaku nangis dengan perbuatan-perbuatan aku di masa lalu. Dan aku mau adikku yang bisa gitu. Bisa kayak bawa nama keluarga. Karena kami cuma 2 bersaudara bang. Jadi aku mau adikku yang bisa bawa nama keluarga. Tisu dong. Terus? Adikku yang jadi orang gitu. Karena papa mamaku tuh berharap cita-cita ada dari kami itu yang jadi anggota, yang jadi orang di kepolisian. Terus? Tapi aku nggak bisa melanjutkan cita-cita itu karena bekas-bekas luka di badanku. Aku kalah hari itu. Padahal aku udah punya prestasi atlet, tapi aku kalah. Ya aku hargain itu kekuranganku. Jadi aku nggak mau adikku sampai bernasib sama kayak aku. Makanya di situ aku udah, yang penting kau selamat. Aku bilang adikku nangis, udah yuk bang ayo. Adik aku bilang udah kau cabut. Jadi adikku tartik sama motor kawannya yang satu lagi. Motorku kan di situ udah nggak bisa jalan lagi kan. Cuman ku angkat, aku yang nahan di situ. Udah mereka yang ngejar itu udah berhenti. Bantu kawannya yang motornya jatuh juga. Turun dari motor, adikku lari. Aku udah pasrah. Aku selalu pakai kalung salib ya. Aku cuman bilang apa ya Tuhan, kalaupun aku udah, aku terima. Ini konsekuensi aku mungkin. Udah aku adang di situ. Aku fight itu lawan ada sekitar 30 orang bang. 30 orang. 30 orang itu real. Karena itu sampai ke kepolisian surat laporannya. Oke. Itu sampai 30 orang itu ada aku lawan. Aku dikeroyok. Pertama aku bisa numbangkan 3 atau 4 orang. Ya karena aku ada basic bela diri. Betul. Kan. Sekali lagi aku numbangkan 3 atau 4 orang. Tapi tiba-tiba kepala aku dipukul pakai kayu entah batu. Jadi aku tumbang. Aku tumbang baru aku diberdirikan. Tangan aku diikat ke belakang. Udah. Aku di situ dieksekusi orang itu. Dipukul, diapain semualah. Udah. Terakhir aku dilarikan ke rumah sakit. Aku dilarikan ke rumah sakit. Barulah orang tua aku datang. Rupanya adikku ke rumah orang tua aku, manggil orang tua aku gini-gini. Udah, baru orang tua aku ngurus ke kepolisian. Mau gak mau itu udah harus ke kepolisian. Betul. Ngurus ke kepolisian dan udah ditangani oleh pihak kepolisian. Ya tapi ada juga ya yang berhasil lolos ya. Cuman udahlah. Tapi ada yang ketangkep berarti ya? Ada. Tapi artinya ini luka kena senjata tajam ya pada saat itu? pas penyerangan lah. Oh pas penyerangan itu ya? Oh. Itu luar biasa banget kisahnya ya? Yang pasti aku di situ mikir ya bang, kalau aku kena konsekuensi aku karena aku jadi anak bandel gitu. Konsekuensi. Tapi sebandel-bandelnya aku menghormati namanya mama dan papa aku gitu. Dan aku sayang
kali sama adikku. Karena kami cuma 2 bersaudara kan. Cowok-cowok ya. Cowok-cowok. Cuma 2 bersaudara. Sebesar itu ya lu sayang sama adik, Sayang sama adik nyokap, sampai detik bokap. sekarang. Makanya aku gak segan-segan adikku bang. Kalau adikku mau coba-coba melakukan apa yang kulakukan dulu. Dia sempat selama aku udah di Jakarta ini sempat ada pengaduan dari mamaku, adikku kan masih SMA. Udah mau tamat nih adikku ini ada terikut-ikut anak-anak motor gini-gini. Aku langsung marah sama dia. Aku bilang sama dia, jangan sampai gue suruh kawanku yang mukuli kau di kota Medan itu ya. Aku bilang, kau cabut sekarang dari situ pulang. Aku marah kali sama dia karena aku tahu bang konsekuensinya yang kayak aku terima. Jadi bahayain diri sendiri sama keluarga juga ya. Iya bang, sama keluarga. Mamaku juga bahaya diri sendiri sama keluarga. Iya. Mamaku juga sempat bang lagi di Grab atau apa itu. Nggak tahu ya, mungkin dia kenal sama mamaku karena aku sering post mamaku atau gimana. Betul. Kayak disenggol Grabnya sama anak motor, tapi siap disenggol anak motor itu geber-geber ngeng-ngeng Oke, gitu. bikin Iya. bikin takut lah Takut. ya. Oke. Itu bang. Jadi sampai separah itu. Makanya dulu bahkan bang aku setiap mau keluar itu aku takut bawa motor. Karena motorku udah sangat tandai. Dulu motorku CBR kan. Itu aku dekal dan aku kasih nama Gerstang gitu kan stikerku. Aku takut bawa itu. Jadi itu kalau semenjak kejadian-kejadian aku ini kan aku itu keluar itu pakai Masker. pakai masker, penutup kepala lah pakai ya. topi, betul. Kalau nggak pakai hoodie, aku kayak takut bang, nggak bisa. Itu ya ada trauma juga, karena bukan sekali 2 kali bang, sampai 3 kali tiga kali lebih itu aku berapa kali aku dikeroyok gitu. Jadi takut gitu aku, makanya semenjak itu kan aku kemana-mana takut kayak bikin snapgram, terlalu sempat redup juga di apa. Nah dari kisah kelam lo ini, ya mungkin gue juga baru denger nih cerita ini kan. Apa yang ngebuat lu balik lagi ke switch jadi boxing? Ada cerita kan pas itu dari dunia kelam tiba-tiba ke boxing. Bukan yang awal ya, tapi lu meniti karir di prof. Gue sempat juga tahu lu ke Jurnas juga di tahun 2022 ya. Iya. Terus 2 kali prof, pertandingan lainnya lah. Nah itu dari situ pindah ke situ tuh switchnya gimana tuh? Ada cerita gak tuh? Apa yang ngebuat lu langsung udahlah daripada gue berantem di jalan mukulin orang, gue ke ring tinju aja. Wah, kalau itu bang sebenarnya gak ada perpindahan sih bang, karena aku nggak pernah meninggalkan boxing. Betul. Dari dulu semenjak aku mulai latihan boxing sampai detik Sering ini. tanding ke atas Iya, ring. Oke. Jadi walaupun aku dulu bandel, walaupun aku sempat terjerumus geng motor apa segala macam, aku nggak pernah meninggalkan boxing karena aku masih cinta itu sama boxing. Bukan ibaratnya cintaku itu hanya untuk orang tuaku, istriku nanti sama Tuhan. Tapi sama boxing ini cintaku itu kayak cinta karena boxing ini yang ngubah hidupku bang. Boxing ini yang buat aku bisa jadi seperti sekarang. Aku bisa dikenal banyak orang. Aku punya relasi, bisa kenal kayak abang, bisa kenal kayak ya kawan-kawan kita yang lainnya yang entertain gara-gara boxing. Jadi aku nggak pernah mengkhianati boxing. Aku tuh ada boxing. Bahkan beberapa kali ada tawaran sama aku bang untuk main di MMA, atau main di Muay Thai. Aku nggak mau karena secinta itu aku sama boxing gitu. Oke, berarti pertanyaannya gue ganti. Lu secinta itu sama boxing, nggak pernah ninggalin boxing. Ada cerita apa? Ketika lu main-main di Kerjurnas, ke Prof, tiba-tiba main di Beyond. Cerita. Kok bisa nyasar sampai Jakarta tuh intinya gitulah. Aku juga bingung sih bang. Kenapa? Aku Kan juga nggak bingung. mungkin, pasti ada cerita di situ. Aku juga bingung aku bisa di podcast kamu bang. Kan lu gue hipnotis. Aku juga bingung aku bisa kenal sama Pak Paro. Kok bisa main di Beyond? Itu nama lu di Beyond tiba-tiba langsung melambung kan. Iya. Siapa yang bawa lu sampai ke Beyond, sampai ke WSBC? Itu siapa? Yang bawa aku sampai ke Beyond itu atau ke WSBC ya. Itu tuh yang paling pertama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Sebagai Tuhan yang ku percaya menyelamatkan aku dari maut-maut yang udah ku alami selama ini, ngangkat derajatku. Yang kedua doa ibu dan doa papaku. Oke. Yang ketiga kalaupun ada oknumnya bang yang bawa aku, harus aku akuin itu Paris Fernandes. Paris Fernandes.
yang bawa lu ke acara Beyond? Harus kuakui itu Paris Fernandes. Emang dari kok bisa Paris? Emang ada cerita apa bisa Paris bawa lu ke sini? Saudaraan kah lu berdua? Enggak sih, saudara enggak. Oke, terus? Dekatnya hanya sebatas kawan atlet. Oh. Karena kan aku memang atlet kan. Oke. Ya, Paris dulu pernah jadi atlet juga. Oke. Bahkan pernah bawa nama Sumatera Utara untuk di Oke. Kejurnas tahun 2019 2018 sampai 19 kalau aku nggak salah, pokoknya sekitar segitu. Itu aku sama Paris pada satu tim bawa nama Sumatera Utara. Oke. Membela Sumatera Utara di kejuaraan nasional. Oke. Di situ aku main di berat 75 kg, sementara Paris itu main di berat 64 kg. Tapi Paris kalah. Dia nggak dapat medali, dia kalah sama Jawa Barat hari itu. Udah di situ dia langsung nggak ada lagi namanya di atlet, dia langsung pensiun dini, dia nggak pernah lagi ikut tanding gitu. Oke. Dan terakhir kabar dia kerja Indomaret. Iya. Itu yang terakhir kabar. Sementara aku tetap lanjut. Oke. Aku nggak pernah kalah juga. Aku Iya. pernah kalah tapi di event itu aku menang. Iya. Baru siap itu aku ada kalah juga. Tapi aku tetap lanjut. Aku Oke. nggak menyerah di tinju ini kan. Oke, Karena aku terus? cinta sama tinju. Iya. Terakhir aku bisa ketemu Paris lagi di saat nama dia udah naik itu. Yang pohon pisang, mukul pohon Iya, pisang. terakhir aku tahu-tahu dia tuh lagi naik nama. Iya, iya. Di situ juga aku lagi pertandingan mau ke Jurnas, ada pertandingan besar juga. Oke. Ya udah, nama Paris naik baru zaman-zaman Indra Ken. Iya Indra Ken. Ya, udah dia jadi terkenal tiba-tiba kayak udah booming aja tuh pohon pisang gini, Oke. pohon pisang gini-gini. Terus dia tambah naik lagi fight sama KJ yang pertama Iya, itu di Holy Week masih kan? Betul. Yang pertama, HSS pertama. Udah, baru tiba-tiba ya ngonten bareng lah sama Paris. Oh, konten apa? Mukul pohon pisang juga? Enggak, konten Apa? bareng. Kami sparring. Oh, sparring. Sparring. Oke, Konten terus? sparring sama Paris. Oke. Udah, nggak taunya meledak itu videonya. Oh. Karena memang di situ aku penjahatnya. Karena aku yang nantang dia di situ. Oke. Di konten itu aku yang Di nantang konten dia. itu lu yang nantang Iya, Paris. aku penjahatnya. Oke, Ya terus? udah, terus Viral. Aku habis dihujat ini di segala macam. Oke. Ya udah, naiklah namaku. Entah kenapa tiba-tiba aku dapat apa dari Beyond. Dapat. Lawan lah Uncle Kong itu. Iya, kebetulan enggak siap itu kan siap tambah naik. Itu Paris masih fight sama KJ yang Beyond pertama kan. Pertama. Fight sama KJ. Di situ Paris kalah, dia balik, ya tahu kan tambah besar. Baru aku ada buat video. Aku kayak bilang gini segala macam. Aku kenapa Paris semangat gini. Itu naik juga. Baru udah masuklah tiba-tiba Beyond itu kayak ke Instagramku itu kayak ngirim pesan gitu bilang DM. Gerstang gini. Mau main gak? Iya, aku kaget. Lawannya siapa? Nah, aku sempat tuh Bang buat konten. Oke. Mau call out Yunus. Oke. Nantang Yunus ya karena jujur ya Bang, kami tuh di Medan banyak yang gak suka sama Yunus. Jujur aja. Karena gini loh Bang, Yunus kan nge-branding dirinya kan fighter yang anak tawuran banget gitu. Sementara di Medan itu banyak seorang atlet ataupun fighter basicnya itu memang anak tawuran. Tapi gak ada nge-branding dia itu anak tawuran. Contoh yang depan abang sekarang ini. Aku fighter, aku anak tawuran juga, tapi aku nggak ada yang tahu tuh. Iya, Aku baru tahu kali ini gue. Dan aku nggak pernah nge-branding di sosmedku kan. Aku Iya. tuh jagoan lo dulu. Iya, nggak tawuran ada. gitu Iya, kan. yang nge-branding aku tuh Iya. seorang atlet Oke, gitu kan. oke. Makanya di Medan tuh banyak yang apa. Tapi gara-gara itu juga aku jadi keikutan FOMO benci sama Bang Yunus. Tapi setelah Udah kenal. Setelah udah kenal, aku datang ke Jakarta itu Mas Mobion bereng-berengan sama Bang Yunus kan. Rupanya Bang Yunus baik. Dan Dan itu emang entertainnya dia. entertainnya dia. Dan Iya. semenjak itu aku wah ini Bang Yunus ini beda ini dari yang di konten ini. Orangnya menyelenggarakan baik Bang. Dan terus terang Bang, kalau nggak ada Yunus Sasmita, kalau nggak ada seorang Yunus, aku mungkin nggak akan jadi pertarungan lawan Ardam. Karena Kenapa? beratku di situ over. Oke. 2 kilo, 2,5 kilo. Kalau nggak ada Yunus ngasih pinjam jaket saunanya full set untuk aku lari turuni berat, kurasa beratku nggak dapat. Jadi makanya Yunus berdampak baik juga buat pertandingan besar aku yang pas lawan Uncle Kong. Lawan Ardam. Waktu itu lawan Ardam berat berapa ya? 83. 80 ya. Itu gue nonton loh. Wih. Yang lu gini-gini, Iya. Ardam gini-gini. Lucu tuh. Keren sih memang gaya fighter lu emang. Makanya disebut tank. Lu ketika dipukul lu tetap berdiri bro. Ya mungkin itu ya Bang kalau orang nengok
Padahal mungkin masih banyak juga yang lebih di atas aku bang. Iya, tapi lu punya karakter. Iya. Punya karakter. Lu berat berapa sekarang? Sekarang aku udah naik sih 86 ya. 8 berapa? 86. 86. 86 naik. Ini lagi proses turun lagi karena aku bulan 10 mau ada Oh, pertandingan. mau ada pertandingan. Iya. Pertandingan di mana nih? Rookie fight. Rookie fight. Pertandingan profesional juga. Oh, pro. Pro. Wah, lawannya tahu nggak siapa? Belum tahu sih. Belum tahu, ini random ya. Ya random. Aku Main di berat berapa? itu nanti main sama di 83 makanya sama aku juga lagi cutting gini. Cutting ke 83 berarti ya. Iya, 83. Ya biasalah bang, udah ada berapa bulan ini aku nggak bertanding kan karena lagi baru ada proses aku dapat tawaran puji Tuhannya dari syuting gitu-gitu. Jadi aku nggak naik lah berat badan nggak terkontrol gitu. Sekarang lagi proses cutting sebelum bulan 10 ini kan. Oke, nah ini gue ada dari netizen nih pertanyaan-pertanyaan. Oh ini pernah meraih medali emas dalam cabang tinju 86 putra mewakili Kota Medan dalam Porprov Porprov ya. Sumut 11 2022 dan Kejurnas ya tadi udah sempet itu ya. Iya itu sekali dua. Itu pas 2022 tuh lulus SMA ya? Lulus SMA. Lulus SMA. Nah aku lulus 2021 ya. Oh 2021. Jadi itu pas lagi kuliah atau apa? Iya kuliah aku sambil. Berarti lu sempat kuliah Sempat berarti? dong. Wih, gila. Terus putus tengah jalan. Itulah saking cintanya gue sama boxing bang. Jadi lu tinggal ya? Aku tinggal kuliah demi mimpiku ke Jakarta ini kan. Main di acara besar seperti Beyond Combat. Dan aku udah putuskan. Karena menurut orang tuaku aku datang ke Jakarta cuma untuk tanding di Beyond Combat. Tapi ya terus terang itu dosa sih. Aku bohongi orang tuaku. Gue bilang sama orang tuaku. Maaf pak bentar ya acaranya gini-gini masih gini-gini. Padahal udah selesai. Tapi aku kayak tetap aku mau merantau di Jakarta. Jadi secara dia langsung udah sebulan 2 bulan gak balik-balik orang tuaku. Kok gak balik-balik gitu kan. Aku udah memang mau di sini aja. Nyaman. Iya bahkan orang tua aku gak tahu. Aku udah ya sampai aku udah settle-nya aku udah minta pekerjaan tambahan. Gini-gini segala macam. Baru aku ya dari endorse. Ada aja bang jalan rezeki. Tapi aku coba bertahan di Jakarta ini gitu. Sebagai seorang fighter gitu. Anak rantau lah. Iya merantau. Anak Medan nih bos. Senggol tong. Ya kan. Gitu kan. Itulah kalau kata orang-orang. Sampingan lu sekarang apa nih? Ngajar. Ya, selain endorse ngajar ya di USBC kan. Aku ngelatih juga, dipercaya untuk ngelatih juga bang di USBC. Sama Coach Vicky ya. Sama Coach Vicky itu udah aku anggap kayak papaku lah itu. Papa kedua ya. Di Jakarta ini dia lah papaku, dia banyak kasih nasihat, dia kasih aku peluang pekerjaan. Ya itulah bang, dia bukakan jalan juga kan. Minum dulu dong, minum. Waduh. Nah, dream fight lu siapa Jer? Lu kan udah banyak 30 pertandingan nih. Lu udah track record lu tuh udah bagus ya kan. Menang berapa kali? Kalah berapa kali dari 30? Aku kalah baru 2 kali sih. Kalah 2 kali. Menang 28. Kalahnya kalah poin lagi. Tapi kan gini bang, beda di amatir, beda di pro. Iya, tapi kan lu udah ya itu rekor bagus di amatir lah. sama di pro itu beda. Gua aja baru sekali. Sekali menang tuh. Ya itu mah Abu bukan. KSS tuh. Ya KSS. itu mah entertain aja. Enggak lah bang. Enggak lah. Keren juga latihannya kan keras juga. Enggak lah. Udah terlambat gue jadi menghibur aja. Wah. Kembali ke pertanyaan gue. Dream fight lo siapa? Dream fight. Yang lo pengen banget nih kalau promotor lihat nih. Oh ternyata Jerstang maunya lawan ini gitu. Siapa? Tapi ini aku mau nengok dulu sih bang. Mau nengok dulu dia menang atau enggak. Salpapi. Salpapi. Emang dia mau lawan siapa? Ya dikabarkan tapi dia mau lawan Uncle Kong. Oh. Iya gak apa-apa lo kolot dia aja. Kalau menang lo kolot aja emang gak boleh? Enggak lah bang. Aku menghargain Uncle Kong. Lebih tua dari aku kan. Jadi biarkan dulu kesempatan mungkin. Sekarang kan yang punya Beyond Bang Celos lagi nge-branding Uncle Kong untuk lawan Salpapi. Ya udah mungkin Uncle Kong duluan merasakan Salpapi. Ya aku nengok, aku mengamati. Kalau misalnya nanti semoga Uncle Kong menang 2 terbaik. Karena kan mewakili nama Indonesia juga nanti kan. Uncle Kong menang lawan Salpapi. Ya keren. Tapi menang atau enggaknya Uncle Kong lawan Salpapi nanti. Aku tetap mau lawan Salpapi. Oke, lo pengen siapapun promotornya. Lo pengen lawan Salpapi. Emang Salpapi yang gini-gini jago boxingnya bro? Ya jago sih bang. Jago ya?
Jago Dia apa? dia. Pro apa amatir? Gue Pro, nggak tahu pro, lagi. Pro. Pro dia. Pro, jago. Dia itu entertainnya ada tapi boxing juga gitu. Oke, lu dream fight pengen lawan dia. Mudah-mudahan terjadi ya, bro. Dan aku kenapa pengen lawan dia salah satunya karena badan kami sama gitu. Sama-sama petinju gendut kalau kata Emang orang-orang. gendut dia? Gendut. Perasaan kayak rada-rada slim fit deh. Iya, sekarang kan dia udah menurunkan berat. Cuman kan kalau nanti misalnya ketemu kalau nanti basicnya kan kami dari gemuk. Aku juga nanti kalau ketemu Sal Papi, aku bakal turunkan berat. Aku mau main di kelas dia aja. Nggak usah dia ke kelasku. Oh, emang dia di berat berapa? Dia di berat 70 kalau nggak salah. Oh, lu turun 70 bisa? Wah, nggak masalah bang. Enggak, pertanyaan gue bisa gak? Bisa lah. Kita disiplin dong, bisa lah. Bener. Bisa lah. Bener ya? Tapi ya, kalaupun nanti ada yang mau tawaran aku lawan Sal Papi, aku nggak bisa langsung. Misalnya tawarannya itu di tahun ini juga karena aku butuh proses nurunkan berat badan. Nah iya itu dia, masalahnya nurunin berat Tapi badan bisa sampai penyesuaian dulu iya, kan. 10 kilo lebih. Berarti kalau sekarang 86, 85, 15 kilo. Iya. PR banget. Soalnya lu tulangnya kan udah besar-besar juga. Iya, tulang besar. Iya kan? Dream fight lo lawan Sal Papi. Ya gue doain mudah-mudahan fight lo terjadi. Amin. Pesan-pesan lo terakhir nih. Kira-kira buat para pemula yang suka boxing, yang suka berantem di khususnya kota Medan ya, karena lo lahir di kota Medan. Untuk biar ini biar kayak Jerstang tuh gimana? Coba nih kamera lo nih. Pesan aku ya untuk kalian semua, abang-abang, adik-adik yang suka tawuran di luar sana, ya stop lah tawuran. Tapi terkadang aku bilang stop pun gak ada gunanya. Banyak orang edukasi stop tawuran gak ada gunanya. Karena memang orang yang edukasi bilang stop tawuran itu pasti juga dia pernah berada dalam fase-fase dia tawuran. Jadi memang kita ini laki-laki harus menjalani fase-fase itu memang. Baru nanti setelah kena batunya kita sadar sendiri, oh perbuatan kita ini salah. Jadi ya kalian semua yang udah terjerumus di fase tawuran itu nikmatilah prosesnya. Ya kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri ya. Ya dan kalau bisa segera tobat gitu, karena dunia itu jauh lebih indah dibandingkan ngangkat senjata, tawuran gak jelas dan merugikan juga kan. Ya stop lah, coba ada ring sekarang combat sport lagi naik, kita majukan combat sport Indonesia. Ada kayak Bang Paris Fernandes juga, ikon-ikon yang memajukan, dan Bang KKJ. Sekarang udah turun lagi Bang Renny Pangalila kan. Jadi ada banyak gitu. Ada juga ini yang ngadakan podcast ini, Bang Paparok ini. Dia juga salah satu ini yang menaikkan combat sport Indonesia ya kan. Ada Bang Lauren Utagalung, ada banyak udah di sini. Ya udah gitu, coba ya berkreasi di atas ring aja gitu, di dalam ring, gak usah di luar-luar, gak ada gunanya. Jadi gak bisa tes angkatan nanti bang, ada bekas-bekas luka, sakit. Oke, itu pesan-pesan dari Jerstang. Semoga kalian yang mendengarkan bisa nih ngikutin nih. Jerstang aja bisa, masa kalian enggak? Ya kan? Jadi kita akhiri saja ya pembicaraan. Semoga Jerstang ketemu Sal Papi. Emang lu nggak mau atlet Indonesia dulu, selebgram Indonesia? Siapa? Nggak tahu lo ya. Jeremy Lakwane takut. Iya. Siapa ya? Jeremy Lakwane lawan tulang aku aja takut. Ya kan Bang Apalagi, Lauren udah kuanggap tulangku iya, bang. bener. Lauren Utagalung, mamaku Iya. Tagalung loh. Iya. Bang Lauren Utagalung. Iya, bener. Makanya jujur aku gondok bang. Itu banyak yang komen-komen di TikTokku. Lawan Bang Lauren cocok gini. Gak ada yang ku tanggapi, dalam hati gue, ini tulangku loh. Gue bilang kan, Gimana gue lawan tulangku, bodoh kali kan. Iya, Bisa siapa lagi ya? aku sama mamaku. Itu Iya. tulangku bang. Kalau Iya. dalam tutur adat, walaupun Iya, aku iya. nggak kandung, tapi dalam tutur adat marga dia Tulang ya? tulang. Karena dia Jadi- satu marga sama mamaku. Jadi nggak boleh. Nggak boleh Aku ya? harus ibarat sami tabi sama dia. Harus Kalaupun hormat gitu. mukul kayak nggak enak gitu kan Iya. jatuhnya. Ya aku, jangan kan mukul bang, naik kering pun aku malas, aku nggak Iya. mau. Ya kan? Nggak lah bang. Makanya Jadi itu udah fokus adat. ke Sal Papi aja lah ya. Sal Papi aja lah. Mudah-mudahan tercapai ya bro. Iya, karena- Coba promotor nih, Jerstang. Kelas-kelas berat influencer di kelas-kelas berat yang ada entertainnya di Indonesia ini tuh yang Sedikit kayak- ya. sedikit gitu. Ya aku Mike? nggak pahit-pahit. Mike Babayo? Aku Mike Beba mana? Mike. Bang Mike Mike. Oh Bang Mike. Eh, Bang.
Aku sama Bang Mike dekat bang. Oh deket ya. Dekat bang. Iya soalnya kan gue kenapa ngomong gitu karena banyak tuh yang kolot-kolot Sama dia Mike Mike gitu. Enggak ya. Aku sama Bang Mike dekat. Tapi orang Batak juga kan. Iya. Dan juga ini bang apa namanya, banyak juga. Ya aku nggak munafik ya bang. Aku orang bilang kan maunya lawan yang ada entertain aja. Ini segala macam. Bro, aku sekarang tuh berada di dunia combat sport yang ada entertainnya. Betul. Dan aku butuh entertain untuk aku makan, untuk aku jalani kehidupan. Jadi aku nggak mau munafik. Kalian banyak di luar sana yang berkoar-koar bilang aku gini-gini, Jersang atlet gini-gini. Beda aku atlet dulu sama sekarang. Iya. Kalau dulu siapapun dia gas. Iya. Kalau sekarang beda, aku harus tahu tolak ukurku bang. Betul. Jadi nggak munafik. Aku bilang di sini, ya aku pun kalau mau lawan yang ada entertainnya bang. Iya betul. Ya kalau nggak ada entertainnya, tuh apa aku ngotori tanganku gitu. Pet-pet aja gue bilang kan. Iya. Karena Mending aku butuh ngopi. Iya. Iya. Karena aku ke jenjang yang sekarang ini perlu proses bang. Ya Betul. sekarang aku udah di jenjang yang sekarang ini. Masa aku harus Turun lagi. Turunkan apa aku lagi. Iya. Jadi pet-pet aja gue bilang. Kenapa Jersang Pak? Orang banyak bilang gak petinju yang gak tanding-tanding lagi gini-gini. Ya karena yang merasa menurutku belum pantas sih nggak ada gitu. Kayak betul. aku pengen sama Jeremy Ilakwane juara ASS yang pamer sabuknya. Yang banyak itu Tapi sabuknya. jauh Yang beratnya. badannya berotot gini-gini segala macam. Cuman ya itu sekali lagi kan. Dia lawan tulangku aja banyak kali persyaratannya gue tengok kan. Apalagi jumpa sama aku ya kan Iya, bang. udah. Enggak lah. Makin Aku dibilang kalau pokoknya- mau 73. Kalau mau 73. Gila dia 73. Enggak lah. Udah Jeremy itu nggak masuk listku bang. Karena penakut sih. Champion penakut. dia lawan dulu tulangku. Tulang Lauren. Sama-sama berotot tuh. Iya. Sama-sama memang binaraga ya kan bang. Binaraga yang hobi untuk bela diri. Coba lawan tulang gua ya. Kalau dia lewat keren. Barulah pikirkan ya kan. Baru lawan lo ya. Iya. Karena jujur aku bukan binaraga, otot pun nggak ada. Iya. Tapi pukulan lu menyeramkan. Apa bang? Pukulan lu menyeramkan. Itulah bang tenaga dari Tuhan itu. Tenaga dari Tuhan. Oke lah, pokoknya gue siap. doain buat Jerstang di rookie fight nanti menang ya. Amin, lawan. Abang. Makasih. Belum tahu lawannya siapa, tapi Ya. lu udah pasti dipastikan untuk main di pro ya. Main di pro. Main. Gue doain juga semoga ketemu sama Sal Papi ya. Amin. Oke, Siap. semoga Jerstang makin Siap. sukses, makin Keren. jaya. Mantap. Amin abang. Oke. Siap abang.